pada hari Kamis itu kami langsung melakukan penyetopan sementara produksi dari iup-iup yang beroperasi. DKW ada Dewi Iriana di inisial ini tuh. Oh, itu nggak ada. Salam demokrasi. Aku cuma mau ngingetin, ini memang sang royalis sejati dari Jokowi, yaitu Bahlil Lahadalia. Bagaimanapun dia pasti akan tetap membela mantan majikannya, yaitu Joko Widodo, karena dia sudah banyak dibantu selama Jokowi menjadi presiden. Dia sudah menjadi ketua umum Partai Golkar dan tetap menjadi orang kepercayaannya Jokowi. Jadi apapun kesalahan dari majikannya, pasti dia akan membenarkan atau pasti dia akan membela. Itulah kalau orang yang sudah menjadi ternaknya sang mantan. Jadi untuk Bahlil, cobalah elegan, cobalah lebih menjaga harga diri. Memang kita sudah banyak dikasih makan selama pemerintahan Jokowi, tapi ingat, harga diri tetap harus dijaga. Jangan yang benar dibilang salah ataupun yang salah dibenarkan. Ya kan? Kelihatan sekali Anda itu terlalu membela Jokowi, sampai pernah bilang Raja Jawa itu ternyata lebih ngeri, lebih mengerikan. Itu kan statement yang kampungan sebenarnya. Mr. Bahlil, tolonglah beretika. Dan bagaimana nih dengan program S3-nya? Kenapa belum juga diwisuda? Kenapa juga masih ditahan? Masih harus disuruh ngubah disertasi karena dianggap plagiat disertasi yang Anda buat, ya kan? Jangan sampai memalukan begitulah, ya kan? Sampai sekarang UI masih belum melantik Anda sebagai doktor, alias masih ditunda karena ada indikasi kalau disertasi Anda itu meniru atau melakukan plagiat. Luar biasa ya kualitasnya. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Emang lucu banget pemerintah, kalau udah mentok ujung-ujungnya asing lagi aja yang disalahin. Udah jelas-jelas itu surat izin keluarnya dari tahun 2017. Kalau bukan karena izin dari pemerintah pada saat itu, ya pengusaha-pengusaha ini nggak bakal jalan itu tambang-tambang nikel di Raja Ampat. Jadi ya nggak usah lah salah-salahin pihak A, pihak B. Udah evaluasi aja, batalin. Udah jelas-jelas ini tanah surga yang ditinggalin sama Tuhan di Indonesia. Nggak pedulilah embel-embel hilirisasi, energi masa depan dan sebagainya. Percuma kalau harus ngancurin sumber kehidupan yang lainnya. Kalau ada suatu pengkritikan terhadap masyarakat kepada pemerintah dari buruknya kinerja pemerintah, selalu yang digunakan itu narasi lama. Kalau ini adalah ulah asing, kalau ini adalah upaya pihak asing mempropaganda masyarakat kita untuk mempecah belah negara dan bangsa kita. Dan ini juga berlaku pada kasus Raja Ampat penambangan nikel. Bukannya mengakui kesalahan, bukannya minta maaf pada masyarakat, malah masih sibuk mencari orang luar untuk menjadi. Baru ini Pak Bahlil Lahadalia, Menteri SDM enak sekali duit melimpah. Pergi bareng keluarga ke Solo. Iya, ke Solo doang tapi naik jet pribadi. Beda kelas bos, kalau rakyat ke Solo nungguin tiket promo. Promonya habis diborong calo. Mentok-mentok naik mobil atau motor yang harus sering cek tekanan ban. Kalau Pak Menteri naiknya jet sering cek tekanan moral. Yang stres rakyat, yang healing pejabat. Come on, siklus macam apa ini? Pertanyaannya kenapa ke Solo? Apakah Pak Bahlil asli Solo? Mungkin cuma liburan atau sowan ke keluarga istri di Sragen. Atau jangan-jangan laporan ke bos besar. Ekonomi lagi susah, rakyat kerja keras, pejabat mikir keras. Mikirin caption liburan pakai jet pribadi, dibalut narasi, kami dekat dengan rakyat. Hello. Dekat dari mana rakyat kerja sampai rebahan di jalan, pejabat gayanya ketinggian sampai lupa daratan.
Ya, mirip-mirip tulisan di belakang truk, kerja sedikit, yang penting gaya selangit. Rakyat sulit lanjut pamer outfit. Uye. Ats nggak nih outfitnya? Rakyat tuh nggak butuh naik jet. Rakyat cuma butuh harga barang nggak meroket. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, kita ngobrol santai aja ya. Dari apa yang sudah kita lihat ya akhir-akhir ini soal tambang nikel di Raja Ampat tentu menuai kontroversi sampai saat ini. Ya, memang kabarnya 4 iup sudah dicabut di luar dari PT GAK. Ya, artinya PT GAK itu mungkin masih berlanjut atau tidak, saya nggak tahu juga. Ada yang juga disampaikan oleh Pak Bahlil sementara waktu diberhentikan. Ya. Dan sebetulnya ini sudah 8 tahun yang lalu dan izin ini dikeluarkan pada tahun 2017. Nah, tentu sebetulnya ini sangat-sangat merusak ya, sangat merusak alam di Raja Ampat. Tentu kalau kita ketahui bahwa Raja Ampat ini adalah salah satu surga dunia yang keindahan alamnya ya, ribuan jenis ikan ya, dan lain sebagainya, tentu sangat disayangkan sekali kalau itu dimanfaatkan untuk menjadi lahan pertambangan ya, yang kecuali memang betul-betul dibutuhkan gitu ya, memang betul-betul urgent ya, it's okay lah. Ini kan belum lah, harusnya itu menjadi cadangan nikel strategis ya. Kalau memang suatu waktu memang betul-betul urgent ya, baru ya dikelola saja, it's okay lah. Mungkin saya rasa masyarakat pun bakal ya maklum lah gitu ya, mau gimana lagi kan begitu. Tapi ya ini kan berbeda. Jadi seolah-olah di sini sering sekali saya mendengarkan bahwa demi bisnis ya alam dirusak ya, tidak hanya daratan ya, lautannya pun ikut dirusak ya. Kalau sempat nanti terus menerus berlanjut ya, bisa saja ini akan mencemarkan gitu ya. Pencemaran lingkungan itu pasti akan terjadi. Berapa ribuan ikan, jenis ikan nantinya yang sengsara di dalam air itu gitu ya. Dan secanggih-canggihnya teknologi ya, rasa-rasanya tidak akan bisa mengembalikan posisi Raja Ampat seperti sedia kala. Dan kemudian soal kapal ini juga saya baru tahu nih, menarik ya. Kapal merek JKW dan Dewi Iriana yang mengangkut nikel dari Raja Ampat katanya ya. Ini JKW ini yang kita kenal ya singkatan dari Jokowi. Setahu saya sih itu sejauh ini, saya nggak tahu tak ada singkatan nama lain atau memang ada yang bernama JKW, saya nggak tahu juga kan gitu. Tapi ini menjadi sebuah pertanyaan besar juga sebetulnya yang harus diusut, yang harus dituntaskan agar masyarakat tidak bertanya-tanya terkait hal ini. Jadi pemerintah kita sebetulnya sudah bagus ya dalam merespon hal ini ya. Pak Prabowo sebagai presiden ya langsung stop ya, langsung stop. Dan perihal Bahlil tentu kalau kita melihat penyampaian beliau ya seolah-olah semacam ya masih membela lah gitu ya. Terlihat sekali dengan jelas masih membela keluarga Jokowi ya. Dan memang kita tahu bahwa Bahlil ini kan dulu pernah menjadi Menteri Investasi di era pemerintahan Pak Jokowi pada saat itu, dan sekarang Menteri ESDM ya. Tapi apapun persoalannya, untuk bangsa dan negara ya memang harus betul-betul ya ditindaklanjuti dengan tegas. Karena kalau kita melihat teman-teman, jangan ini terjadi di Indonesia gitu ya. Ini anehnya di Indonesia terjadi kalau viral baru ada respon
Kalau viral baru ada tindakan. Kalau viral baru bergerak. Coba kalau nggak viral, diam-diamnya aja itu, garong aja terus, keruk aja. Kekayaan alam kita, merusak lingkungan pun nggak peduli rasa-rasanya. Kalau belum viral, sudah cukuplah hutan Kalimantan di ribuan pohon, puluhan ribu, ratusan ribu pohon yang ditebang. Padahal hutan Kalimantan sana adalah salah satu paru-paru dunia. Tidak hanya paru-paru Indonesia, tetapi paru-paru dunia. Ya, begitu juga dengan Papua misalnya. Papua nggak butuh ada penambangan di sana. Papua, teman-teman kita yang ada di Papua sana ya sudah bekerja keras ya, sudah betul-betul melindungi alam mereka dengan baik, menjaga alam mereka dengan baik. Tahu-taunya datang dari luar daripada Papua masuk ke sana untuk mengambil kekayaan alam yang dimiliki oleh Papua. Jadi nggak heran teman-teman kalau kita mungkin sering mendengarkan Papua ingin merdeka gitu ya, Aceh ingin merdeka gitu ya. Ya mungkin karena melihat ini situasi-situasi di Indonesia ini ya kok ruwet banget gitu loh ya. Tapi kita percaya ke depan di bawah pemerintahan presiden kita Prabowo Subianto segala dinamika politik, segala persoalan, berbagai kasus ya itu bisa ditangani ya, direspon dengan baik dan dituntaskan setuntas-tuntasnya. Nah, ini banyak juga nih soal ijazah palsu lah, soal inilah itu. Jadi di Indonesia ini setiap hari kasusnya itu aja gitu ya. Kasusnya itu aja. Tiap hari, minggu, bulan, tahun ke tahun itu aja. Padahal kalau kita melihat itu ya, belum lagi soal judol misalnya, belum lagi soal IKN misalnya, yang katanya mangkrak sebentar lagi gitu ya. Belum lagi soal pemakzulan Gibran sebagai dari wakil presiden. Jadi persoalan di Indonesia ini banyak banget ya. Banyak sekali. Tapi saya coba melihat ya bagaimana penilaian teman-teman kita. Mungkin menurut pandangan hemat saya ya seperti itulah kurang lebihnya ya. Nah, bila mana nanti teman-teman punya pendapat lain, ya bolehlah silakan disampaikan di komentar pada video ini nantinya biar kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran ya. Nah, di sini saya coba lihat ya. Tambang masa depan Jokowi bersama keluarga. Yang kayak gitu dijadikan menteri, emang nggak ada lain apa? Nah, jadi banyak sekali yang saya melihat bahwa ya udah Bahlil itu diganti aja lah gitu ya. Itu orang-orangnya Mulyono, orang-orangnya Jokowi, geng-geng Solo. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi ini karena saya sering baca-baca komentar gitu ya. Banyak sekali komentar yang mengatakan bahwa menteri di kabinet merah putih yang dimana dulu pernah menjadi menteri Pak Jokowi itu diganti saja. Ya artinya singkatnya saja orang-orang Jokowi digantilah dari kabinet. Ya dalam bahasa politiknya mungkin ya Presiden Prabowo cuci piring lah, bersih-bersih lah dari kabinet, dari kepolisian, TNI, Jaksa Agung, KPK dan lain sebagainya, bersih-bersih lah. Biar tidak ada lagi bau-bau Jokowi kan begitu tuh. Banyak sekali yang saya lihat ya. Nah kemudian yang kayak gitu dijadikan menteri. Nah ini lagi. Ada apa Bahlil? Sudah jelas penghancur tambang. Kok tidak bisa dihukum? Apa negara ini tidak dipimpin Prabowo yang sebenarnya dipimpin oleh oligarki? Jangan harap Indonesia akan maju dipastikan akan hancur. PKI gaya baru sangat berkuasa selama penegak hukum tidak diberhentikan dan dipenjara. Ternaknya Raja Jawa, ya, pastilah membela junjungannya. Kalau Bahlil pasti bela Jokowi sampai darah terakhir. Pernah kalian lihat Bahlil menyembah Jokowi sampai rebah? Jokowi itu mungkin Tuhannya Bahlil. Ini soal apa ini ya? Ada salah satu kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu. Ini saya nggak tahu jalan pikirannya bagaimana gitu ya. Mengatakan Jokowi sudah memenuhi syarat sebagai nabi. Ini jalan pikirannya gimana gitu. Bayangin manusia sudah memenuhi syarat jadi nabi. Padahal
dosa Jokowi banyak banget itu. Bahkan banyak juga mengatakan Pak Jokowi pembohong. Ini orang-orang kok bisa berpikiran ke sana? Kita bukan tidak suka pada Jokowi, kita suka pada Pak Jokowi. Kita juga sesekali suka kebijakannya, sesekali kita puji juga. Tapi kalau berlebihan seperti itu jangan terlalu fanatik lah gitu ya. Terlalu fanatik juga membela seseorang, mendukung seseorang, mencintai, mengkagumi seseorang, kita juga ujung-ujungnya jangan kalau bahasa Rocky Gerung bisa jadi dungu gitu ya. Bayangin Pak Jokowi sudah memenuhi syarat sebagai nabi. Ini saya nggak tahu nih orang-orang ini nih. Ini ada salah satu kader PSI ya. Mungkin saya sudah bahas juga di video saya sebelumnya ya. Tapi mungkin bila mana teman-teman punya pendapat lain ya bolehlah silakan sampaikan juga ya. Saya minta maaf kalau ada penyampaian ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Tidak bermaksud untuk memprovokasi mungkin masa lalu apalagi dituduh sebagai bajar-bajar Polri karena kita tidak terlibat dalam hal-hal semacam itu. Ya, kita tetap dukung ya, support juga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ya. Dan Mas Gibran ya, meskipun Mas Gibran ini katanya mau dimakzulkan ya, tapi kalau selagi kebijakan, selagi ya perbuatan program itu memihak kepada rakyat ya kita tetap dukung dan kita tetap support ya. Sampai kelak kita menuju Indonesia Emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa kita. Mungkin dari saya itu saja, sekali lagi salam dan sampai jumpa.